Selamat datang di Ruang Publik Podcast KSTV. Nah, di sini biasanya kita menghadirkan narasumber yang informatif dan juga inovatif. Nah, kali ini di episode kali ini kita sudah ditemani oleh Muhammad Badrul ya, Mas? Iya. Muhammad Badrul Huda ya. Mas Badrul ini dari jejak-jejak.co ya? Jejak-jejak.id. Oke, jejak-jejak.id. Nah, itu website seperti apa Mas? Jejak-jejak.id itu masih dirintis ya Mas. Jadi itu nanti isinya akan memperkenalkan ya kurang lebih tentang sejarah Tulungagung, tapi pengemasannya itu berbeda. Jadi nggak kayak kalau orang itu baca tentang sejarah itu pasti bosan kan. Iya. Nah itu nanti akan menggunakan bahasa yang lebih kekinian biar secara nggak langsung orang baca itu oh ternyata mereka juga akan belajar sejarah gitu. Nah, ini kan ngomongin sejarah ya Mas kita. Nah, tentang sejarah-sejarah kota itu gimana Mas? Maksudnya tentang arsitekturnya di kota zaman kolonial dulu seperti apa? Apa bedanya dengan sekarang gitu? Oke, kalau bicara tentang kolonial, arsitektur Iya. atau tata letak kota itu mungkin ada banyak sekali perbedaan ya Mas ya. Kalau misalkan dulu di masa tradisional itu pasti setiap tata ruang kotanya, peletakan bangunan-bangunannya itu memiliki makna-maknanya tersendiri. Iya. Jadi kayak ibaratnya kalau bahasa Jawanya papat pasak lima pancer. Dapat pasal 5 pancer. Nah setiap penempatan kan misalkan ada alun-alun, ada pendopo, ada masjid itu pasti memiliki makna tersendiri. Misalkan kalau di kota-kota tradisional itu alun-alun itu sebagai titik pusat. Iya, titik pusat. Pusatnya, terus ada pohon beringinnya Itu pasti ada sih Mas, di mana-mana. Nah, di struktur kota tradisional itu seperti itu. Nah setelah itu di bagian barat, sebelah baratnya itu pasti ada masjid agung. Nah terus di sebelah selatannya itu biasanya ada pendopo atau Keraton. dan di bagian lainnya di sebelah utara itu kalau tidak salah ada penjaranya juga. Penjara ya? Penjara malah ditempatkan di pusat kota. Iya, semacam apa ya? Jadi ketika penjara itu ya lebih ditempatkan di pusat kota ketika ada sesuatu atau apa eksekusi kan lebih enak. Biasanya kadang eksekusi juga ada di alun-alun seperti itu. Nah, bedanya ketika kalau di masa kolonial, ya sebenarnya kolonial itu hanya memanfaatkan kondisi kota-kota yang sudah ada. Nah, itu mereka kembangkan nih dengan kebutuhannya mereka. Jadi kayak kan ada pejabat-pejabat pemerintahnya. Nah, di kolonial itu ya diletakkan juga bangunan-bangunan yang mungkin akan mendukung mereka untuk melakukan pemerintahan di situ. Misalkan yang kalau kita bicara misal Tulungagung ya Mas ya. Iya. Nah, tata letak kotanya itu yang dulunya mungkin ada sedikit yang berbeda nih sama Tulungagung. Kalau tadi disebutkan bahwasannya pendopo itu ada di selatan. Selatan ya. Nah, Tulungagung itu agak beda sendiri, entah kenapa kok tiba-tiba ditaruh di Utara. Nah, kayak gitu. Nah, setelah adanya masa kolonial atau datangnya para Eropa, Belanda itu akhirnya ditempatkan juga di situ ada yang namanya kantor bupati. Kantor bupati. Ditempatkan juga ada kantor asisten residen. Kalau secara sumber yang saya dapat itu kantor asisten residen itu ada di sebelah timurnya alun-alun. Nah setelah itu dilengkapi juga karena sebagai suatu pemerintahan ya pasti butuh namanya komunikasi dengan dari daerah ke pusat. Nah itu kan membutuhkan alat komunikasi. Dulu mungkin hanya ada telegram, ada kantor pos. Ya, akhirnya disediakan pula di pusat kota itu ada pos and telegram kantor atau kantor pos dan telegram. Ya sekarang masih berfungsi sebagai kantor pos ini. Iya, seperti Telkom itu di pojok-pojok biasanya untuk komunikasi. Nah, kalau ini lebih terpusat aja. Lebih terpusat ya. Kantor posnya ya ada di situ. Sampai sekarang ini ya itu. Tapi mungkin fungsi telegramnya udah nggak ada ya. Udah nggak ada ya. Digantikan HP. Sekarang ini biasanya anak-anak nyebutnya setan gepeng nggak sih? Nah, iya itu. Nah, untuk tata letak seperti itu kan dirubah ya pada zaman Belanda, pada zaman kolonial itu. Nah, dulu itu apakah sudah seperti itu atau Belanda nih tiba-tiba datang merubah semuanya? Apakah semuanya itu dirubah atau ada yang disisain? Jadi gini Mas, kalau Belanda itu ada di sekitar abad ke-19 atau ke-20 itu mulai menerapkan sistem ada Gemeente atau sistem kota otonom. Jadi beberapa kota yang memiliki
salah satu cirinya itu memiliki penduduk Eropa yang cukup banyak, itu biasanya akan mendapatkan status sebagai kota otonom. Jadi Belanda itu bisa mengolah kotanya itu mau seperti apa sesuai seenaknya keinginan mereka. Nah, sedangkan kalau yang kota-kota kecil nih kayak di Tulungagung itu di tahun 1905 kan hanya sekitar 200-an penduduk Eropa di Tulungagung. Jadi ya statusnya masih hanya sebagai kabupaten. Jadi bangunan-bangunan yang sudah ada dulu ketika masa pemerintahan tradisional itu tetap dipertahankan. Cuma ditambahkan oleh bangunan-bangunan lain yang mendukung sistem pemerintahan yang dari Belanda. Jadi bupati itu pasti disetarakan dengan asisten residen. Jadi di Tulungagung pasti ada gedung yang namanya gedung asisten residen. Gedung asisten residen. Ya, itu fungsinya untuk yaitu menggabungkan itu tadi. Dicampurkan lah itu. Iya. Nah, kalau zaman dulu itu rumah-rumah pejabat Belanda sama rumah-rumah kecil di pedesaan itu dibedain nggak sih? Atau mereka butuhnya cuman di kota doang, terus di desa tidak ada, maksudnya tidak dimodifikasi? Jadi gini, kalau di kota mungkin ya bukan karena mereka membutuhkan gedung-gedung pemerintahan yang khusus, yang biasanya itu mereka dikelola sendiri oleh orang-orang Belanda, itu pasti akan membangun bangunan-bangunan yang khusus mereka gunakan, ya seperti bangunan-bangunan Indis ini yang mana mereka mengadopsi rumah khas Belanda atau khas Eropa itu digabungkan dengan unsur-unsur kota-kota di pribumi atau rumah-rumah bangunan di sini. Jadi akhirnya terbentuklah bangunan Indis ini, itu biasanya digunakan oleh para pejabat Belanda. Nah, sedangkan kalau di desa-desa untuk rumah penduduk ya seperti rumah penduduk desa pada umumnya. Tapi ketika di situ ada misalkan wedono atau wedono itu semacam kayak pemimpin di kawedanan gitu loh. Jadi kan bertahap, ada Afdeling, ada under distrik, ada distrik, terus ada kawedanan dan ke bawah lagi kayak gitu. Atau mungkin ada pejabat-pejabat Belanda yang ditaruh di setiap kecamatan atau desa, itu pasti rumahnya juga akan menggunakan atau bangunan Indis seperti itu. Ada ciri khusus nggak bangunan ini itu buatan Belanda dulu gitu? Ciri-ciri khususnya itu biasanya kalau gampang nengeri, bahasa Jawa gampang menandai, itu dilihat dari atapnya, Mas. Atapnya ya? Atapnya itu biasanya akan berbentuk seperti limas. Terus di atasnya itu kayak semacam ada kalau ngomongnya kayak ada penanda lah, bentuknya itu berbeda-beda tergantung pejabatnya itu siapa. Berarti ada bentuk khusus di atapnya. Nah, kalau bentuknya ayam jago itu pertanda ada apa, Mas? Wah, kalau itu saya masih belum bisa menjawab ya, Mas. Perlu dilakukan pengkajian lebih dalam. Jadi kita harus membahasnya lebih dalam lagi mengenai hal tersebut, bukan di sini sih. Saya sendiri belum bisa menjawab, belum berani menjawab karena belum mendapatkan sumber yang sesuai. Belanda itu fungsi dari tata letak itu apa sih? Maksudnya penjara di sini, masjid di sini itu fungsinya apa untuk Belanda dulu? Kalau untuk Belanda, kenapa kok masih ada dipertahankan masjid, dipertahankan bangunan-bangunan yang sudah ada sebelumnya? Sebenarnya itu ya mereka sendiri juga ingin memanfaatkan para pejabat pribumi untuk tetap bisa mengelola daerahnya. Selain mereka juga mendampingi mereka kayak gitu. Atau disebut juga sistem indirect rule atau pemerintahan secara tidak langsung. Nah, sedangkan kalau bangunan-bangunan yang mereka bangun itu sebenarnya disesuaikan dengan fungsinya. Ciri-ciri khasnya tata ruang kota kolonial itu mereka itu menyesuaikan dengan fungsinya. Bangunan ini akan lebih berfungsi jika ditambahi ini. Bangunan ini akan lebih berfungsi lagi jika ditambahkan ini. Oleh karena itu, salah satunya di Tulungagung itu stasiun juga berada di dekat atau di pusat kota. Di pusat kota. Jadi lebih memudahkan mereka untuk transportasi. Transportasi. Gitu. Nah, untuk katanya kan dulu kan kalau orang pribumi lewat di depan rumahnya pejabat Belanda dulu harus bungkuk, harus jongkok gitu. Gimana, Mas, itu? Awalnya gimana? Sebenarnya lebih mengarah ke mereka itu antara takut atau memang ada suatu aturan untuk melakukan itu. Karena
kan ada yang namanya stratifikasi ya Mas. Strata. Jadi ada strata. Jadi di masa kolonial itu orang-orang Eropa itu memiliki strata yang paling tinggi. Terus di tahap berikutnya di bawahnya itu ada orang-orang timur asing atau mungkin orang-orang asing seperti Arab, Cina dan lain sebagainya. Dan yang di bawah sendiri itu ya pribumi itu. Pribumi sendiri ya. Jadi akhirnya ya itulah akhirnya mereka seperti dianggap sebagai jongos atau babu atau semacamnya. Jongos ini. Nah, perbedaan tata ruang kota di Tulungagung sama daerah-daerah lain itu seperti apa Mas? Atau masih ada kemiripan di daerah Karisedenan mungkin? Untuk perbedaannya atau kemiripannya mungkin sudah saya sebutkan tadi bahwasanya Tulungagung itu agak unik karena pendoponya juga nggak ada di selatan tapi justru di utara. Itu sudah menjadi suatu perbedaan tersendiri. Dan berikutnya kalau dibilang atau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Tulungagung sendiri cenderung kotanya itu tidak berubah menjadi suatu kota industri seperti misalkan Surabaya kan berkembang menjadi suatu kawasan industri atau kota-kota yang lain seperti Kediri dan lain sebagainya. Ya Tulungagung dari dulu sampai sekarang menurut data yang saya dapat itu nggak terlalu banyak berubah, ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja dari dulu. Karena fungsinya itu lebih ke kota atau pusat pemerintahan aja, bukan sebagai suatu kawasan industri atau kota yang besar kayak gitu. Nah, untuk sekarang ini ya kalau kita lihat itu kita lewat di kota kan dulunya ini tuh rumahnya Belanda banget nih. Nah sekarang itu udah agak rapuh, ditinggalkan, tidak terawat. Itu menurut sampean gimana? Kalau menurutku sih pengennya ya ada suatu gambaran bahasanya kalau aku main ke Semarang misalnya ke kota tua di Semarang itu kota lama apa kota tua? Kota lama, ada pintu 1000 itu juga. Ya, di Semarang itu kan kawasan perkotaan yang ada banyak bangunan kolonialnya itu dimanfaatkan kayak gitu loh. Jadi seperti kotanya itu kayak hidup walaupun sudah itu ada bangunan-bangunan kuno. Ya pengennya Tulungagung ya seperti itulah Mas. Jadi bangunan-bangunan kunonya itu bangunan-bangunan khas Belanda itu juga hidup, nggak cuma jadi barang mati, ditinggalkan, kemudian lama-kelamaan hancur. Nah seperti itu. Itu kan juga bisa buat objek wisata juga. Nah itu dia. Jadi kan bisa menjadi daya tarik tersendiri. Misalnya Tulungagung itu ada tempat wisata yang kolonial banget. Kolonial banget. Biasanya kan Instagramable. Nah itu dia. Nah waktu itu pada zaman kolonial ya, Tulungagung itu berfungsi sebagai kota apa Mas? Tulungagung sendiri untuk pusat kotanya ya fungsinya itu nggak terlalu menarik sih Mas kalau saya bilang. Hanya sebagai suatu kawasan pemerintahan aja, pusat pemerintahannya. Jadi nggak menjadi suatu tempat yang benar-benar menarik atau nggak bisa dikatakan kayak besar kayak Kediri Blitar itu kan mendapatkan status Hamente atau kota otonom, sedangkan Tulungagung itu ya hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahannya Kabupaten Tulungagung. Nah di Tulungagung kan juga ada penemuan fosil manusia purba Wajakensis itu kan. Nah itu kan ditemukan pada zaman kolonial juga kan Mas? Iya. Nah di situ apakah ada bangunan khusus kah atau gimana ya di sana ya? Untuk penemuan fosil itu saya kurang tahu ya Mas ya gimana perkembangannya atau apakah pihak kolonial itu membangun khusus seperti di sana, karena yang saya ketahui itu hanya sebatas di kawasan under district atau kota Tulungagungnya itu aja. Kalau di penemuan Wajakensis itu kan di distrik Wajak ya Mas. Itu jadi saya masih kurang tahu, jadi harus belajar lagi untuk mencari dokumen-dokumen yang memang bisa mendukung bahwasanya di sana itu mungkin ada bangunan atau pengembangan dan lain sebagainya. Tapi sekedar spoiler aja ya. Ternyata Tulungagung itu di masa kolonial sebenarnya sudah punya kayak inventarisasi mengenai hasil-hasil peninggalan Hindu-Buddha atau yang lainnya yang diinventaris di Tulungagung sendiri. Penempatannya kalau tidak salah itu di kawasan kota juga. Nah, apakah yang Wajakensis itu juga dibawa ke sana? Saya belum tahu. Belum mendapatkan datanya. Nah, di Tulungagung itu sebenarnya ada Mas, bangunan kolonial yang itu juga sepertinya sekarang tidak terawat sepertinya. Itu di bawah bukit, di kaki Bukit Cemenung. Nah, itu kan ada corong asap besar itu kan. Nah, itu kan ada 4. Nah, itu gimana Mas? Kok nggak terawat itu? Kalau masalah seperti itu, kadangkala itu permasalahannya ada di
dari pemiliknya awalnya. Biasanya bangunan yang sudah nggak terbengkalai atau sudah terbengkalai di bangunan-bangunan seperti itu, bangunan-bangunan kuno itu, ya karena dari itu biasanya kan dari industri ya mas. Iya, nah industrinya itu sendiri ketika dia mati atau ketika dia sudah gulung tikar lah Gulung tikar. itu ya sudah, setelah itu ya dibiarkan. Jadi ya memang perlu adanya suatu kepekaan tersendiri lah untuk mengembangkan hal tersebut. Tapi ya karena itu ada faktor kepemilikan atau faktor-faktor yang lain, jadi ya sulit untuk dijamah lah mungkin seperti itu. Kadang kan ada kawasan-kawasan industri, walaupun industrinya sudah nggak terlalu berfungsi, nggak boleh dimasukin kayak gitu. Iya. Jadinya ya seperti itu. Nah, kalau bangunan Belanda itu dulunya biasanya ada banyak itu seperti dam itu banyak mas dulu. Nah, itu sekarang itu masih difungsikan nih. Terus alih fungsinya dari Belanda ke sekarang itu gimana? Untuk dam dan pintu-pintu air dan sebagainya, dulu Tulungagung itu kan sering mengalami banjir. Asumsi saya, karena saya belum mendapatkan data yang lengkap. Jadi dam-dam itu fungsinya ya kayak semacam membuang air lah, atau mengelola agar kawasan kota ini nggak banjir. Ya, jadi menghindari agar banjir itu tidak terlalu parah, misalkan seperti itu. Tapi bagaimana perubahan dari kawasan kolonial dari masa kolonial ke sekarang, itu pasti ada pasang surutnya. Apakah kayak misalkan baru-baru ini ada dam Celuak itu ya mas. Dam Celuak. Dam Celuak itu apakah dia setelah masa kolonial terus beralih fungsi dan lain sebagainya, saya kurang tahu pasti. Tapi ada suatu hal yang mungkin bisa membuat dam Celuak itu akhirnya mati, karena ketika masa Jepang itu kan akhirnya dibangun terowongannya mungkin yang kawasan dam Celuak itu akhirnya nggak bisa berfungsi lagi, ya udah akhirnya mati. Udah mati. Nah sekarang itu nggak dirawat itu dam Celuak itu. Kalau kemarin sepertinya sempat diresmikan sebagai monumen, tapi selanjutnya saya kurang tahu bagaimana. Nah, itu ada nggak rencana dari pemerintah atau lembaga-lembaga itu untuk ini bangunan ini tuh mau dibikin objek wisata? Sebenarnya kalau hal itu menarik sih mas ya. Iya, menarik banget itu. Tapi sepertinya untuk menjawab hal itu, bagaimana kebijakan mereka, saya sendiri sebetulnya nggak berhak untuk menjawab itu ya. Tapi sebagai seorang pengamat atau ya masyarakat biasa, ya berharaplah agar bangunan-bangunan itu bisa dihidupkan lagi, bisa diramaikan lagi, karena ya itu kan memiliki nilai sejarah, nilai budaya dan nilai bisa digunakan sebagai sarana edukasi juga. Iya, edukasi juga untuk anak-anak juga. Nah, kalau menurut saya itu peran komunitas-komunitas itu juga penting mas untuk mengelola itu. Kalau pemerintah nggak bisa ya kenapa komunitas nggak gitu? Ya, itu bisa menjadi salah satu alternatif solusi. Iya, alternatif lah. Bisa mulai mengembangkan bangunan-bangunan itu sebagai suatu objek wisata. Mungkin ya seperti di Rumah Putih ini kan akhirnya malah dikembangkan menjadi suatu kafe kan, malah instagramable buat anak-anak muda kayak gitu. Nah, di sini kan juga termasuk bangunan tua ya mas? Iya, di sini kalau dari arsitekturnya bisa dikatakan ini adalah bangunan indis juga sih mas. Indis juga. Terus di depan itu kan juga tertulis bahwa ini dalam pengawasan atau kepemilikannya dari lapas itu. Mungkin dulu ini ada kaitannya juga dengan penjara yang pernah ada di Tulungagung pada masa kolonial. Iya. Nah, untuk bagian dalamnya rumah nih, nah biasanya kan beda itu antara rumah pribumi sama rumah yang sudah dimodifikasi sama pemerintahan kolonial. Bedanya itu apa? Kalau bedanya secara mendetail saya masih perlu belajar banyak lagi ya mas. Tapi secara umum biasanya ruang-ruangnya itu cenderung lebih luas. Karena orang-orang Belanda itu membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik. Jadi mereka lebih banyak jendela, lebih banyak pintu yang lebar. Jadi pasti ruangan-ruangannya pun juga dibentuk secara lebih luas kayak gitu. Jadi ketika di dalam mereka itu nggak kepanasan di lingkungan tropis gitu kan. Ketika musim kemarau panas banget, ketika musim hujan dingin banget. Jadi mereka membuat sistemnya perlu gambaran atau rumahnya itu kayak gitu. Ada sirkulasi udara yang nyaman lah kayak gitu. Biar mereka juga nyaman ya bekerjanya. Nah, itu dia. Nah, biasanya itu saya itu nemuin di rumah-rumah lama itu latarnya itu selalu ombo mas, ombo ya? Lebar. Iya. Lebar.
Itu fungsinya betul. Ataukah itu apakah itu apa strateginya arsitekturnya kolonial atau nenek moyang kita? Kalau setahu saya untuk rumah-rumah kenapa kok mereka luas sepertinya itu adalah satu unsur yang diadopsi oleh arsitektur para arsitek Belanda yang kemudian dikembangkan jadi rumah indis ini nanti akhirnya bangunan-bangunan ini memiliki halaman ciri khas halaman yang luas. Entah fungsinya itu seperti apa, saya kurang tahu pasti. Masih perlu digali lagi. Nah, rumah itu apakah ada nggak bedanya sama rumah sebelum Belanda datang? Perbedaannya sih sebenarnya kayak gini. Kalau rumah-rumah sebelum Belanda datang kan kita tahu rumah-rumah tradisional dari Jawa itu kan joglo, kayak gitu kan. Nah, ketika Belanda datang, ketika mereka datang ke sini, awalnya mereka mengembangkan bangunan ya sesuai dengan kondisi mereka di Eropa. Kayak gini nih rumah Eropa. Nah, ternyata ketika ditinggali kok nggak nyaman, gitu akhirnya. Nah, karena kondisinya kan di sini tropis, di sana kan ada 4 musim, ya, 4 gitu musim. kan. Akhirnya beberapa arsitek itu mulai mengembangkan bagaimana unsur-unsur lokal ini digabungkan dengan bangunan-bangunan khas Belanda yang akhirnya terbentuklah arsitektur indis itu tadi. Arsitektur indis ya? Iya, bangunan indis, ya rumah-rumah indis seperti ini adalah gabungan dari rumah-rumah Eropa dengan ciri khas nenek moyang kita. Ya, nah, untuk apa namanya kan dari rumah Belanda kan bisanya dibuat kan di Belanda. Nah, di sini itu sumber dayanya kan juga nggak ada Mas dulu. Sumber daya? Maksudnya untuk membangun rumah. Ya akhirnya akan memanfaatkan yang ada di sekitar sini, Mas. Cuman memanfaatkan daerah yang ada di sekitar sini ya? Iya, Kak. Mungkin atau saya pernah menemukan juga di kawasan pabrik kunir itu ada bekas-bekas apa ya batu bata. Iya. Batu batanya itu ternyata menggunakan cetakan dengan tulisan. Ya kalau saya pakai Google Translate ya Mas, karena saya agak sedikit sulit dengan bahasa Asia, ternyata itu menggunakan bahasa Prancis. Iya. Nah, apakah mereka itu kemudian mengimpor barang dari sana? Itu saya kurang tahu pasti. Ada asumsi seperti itu. Ada ya asumsi. Tapi bisa juga daripada mereka mengimpor juga memanfaatkan yang ada di sekitarnya. Itu kan lebih mengirit dananya juga. Nah, itu untuk harapan sampean sendiri tentang bangunan-bangunan kolonial yang ada di Tulungagung itu apa? Kedepannya lah, gimana? Harapan ya, atau lebih mirip ke diadakan sebagai mimpi. Iya. Impiannya sih ya bangunan-bangunan ini, bangunan-bangunan Belanda itu jangan dibiarkan, atau bangunan-bangunan kolonial, bangunan-bangunan Indis itu jangan dibiarkan mati gitu loh. Atau lebih baik dimanfaatkan sebagai ya hal-hal yang menarik orang untuk datang. Misalkan kayak di sini digunakan sebagai kafe atau digunakan sebagai museum misalkan. Museum. Sehingga akhirnya nanti orang-orang itu atau Tulungagung sendiri itu punya spot atau punya titik di mana rumah-rumah kolonial itu masih berfungsi, masih hidup, juga bisa digunakan sebagai sarana belajar, sarana rekreasi dan yang lain sebagainya, berbagai macam sarana lain. Nah, ya udah Mas, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di sini. Ya, sama-sama. Sama-sama ya. Nah, kapan-kapan bisa nih mampir-mampir ke sini lagi. Oke, siap. Ya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.